Express, kembali lagi bersama saya Ge Yuni dalam Bincang-Bincang Bali Express. Kali ini bincang-bincang kita sedikit berbeda di ruangan kepala cabang ya. Kita akan berbicara tentang mobil listrik. Karena tren mobil listrik saat ini bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari lifestyle masyarakat Bali pada khususnya dan masyarakat di Indonesia pada umumnya. Nah, untuk di Bali sendiri, mobil listrik yang sudah ada beberapa pabrikan atau ATPM yang sudah mengeluarkan produknya mobil listrik, salah satunya adalah Hyundai. Nah, seperti apa mobil listrik Hyundai? Kita akan berbicara lebih lanjut bersama Bapak Andreas Rizky, selaku Kepala Cabang PT Hyundai Mobil Indonesia. Benar ya Pak ya? Betul. Oke, halo Pak Andreas, apa kabar? Selamat siang. Oke, sapa dulu dong Sobat Bali Express. Selamat siang Sobat Bali Express. Saya dari Hyundai Bali, nama saya Andreas. Sekarang saya coba mau memperkenalkan mobil listrik yang dari Hyundai. Oke, nah sebelum kita berbicara tentang produk terbaru dari Hyundai, mobil listriknya, Bapak bisa sedikit nggak kenalin kepada masyarakat Bali tentang Hyundai itu sendiri? Ya, memang sih Hyundai sudah dari dulu ya, apalagi saat ini investasi Hyundai sudah masuk di Indonesia. Yes. Nah, eksistensi Hyundai di pasar otomotif Bali bisa nggak diperkenalkan sejak kapan Hyundai-nya di Bali? Terus apa aja produk yang selama ini dijual? Terus layanan yang dimiliki oleh Hyundai Bali itu sendiri apa? Gitu. Hyundai sendiri di Indonesia sebenarnya dari tahun 95 ada. Sudah 25 tahun ya? Sudah 25 sampai 26 tahun. Oke. Pada saat itu ada mobil nasional berupa namanya Bimantara. Tahun 2000-an jadi merek Hyundai aja sampai dengan kita eksis sampai dengan hari ini. Di tahun 2020 pertengahan tepatnya, pabrikan dari Hyundai merapat ke Indonesia. Kita berencana untuk buat pabrik. Yang plannya mungkin di akhir 2021 sudah rampung. Jadi kita terus eksis. Untuk di Bali sendiri kita punya layanan dari penjualan, servis dan spare part. Kita lengkap. Jadi cukup lengkap ya? Lengkap. Nah, Hyundai sendiri di Bali sejak kapan, Pak? Di Bali dari 2008. Dari 2008. HMI di Bali. HMI di Bali. HMI di Bali. 2008. Emang kantornya di Jalan Gatot Subroto ya, Pak? Iya. Kami kantornya di Gatot Subroto Barat 188 di Badung. Oke, di Kabupaten Badung ya. Kabupaten Badung, betul. Oke, baiklah. Nah, terkait dengan mobil listrik sendiri, itu kan per akhir 2020 ya, Akhir Pak? 2020 kita launch. Ada 2 unit juga. Ada Ioniq dan ada Kona. Kona. Betul. Ini kan bentuknya mobil beneran ya. Mobil beneran, listrik. mobil listrik. Bisa cerita nggak tentang Ioniq sendiri? Seperti apa mobilnya dan itu mobil apa sih sebenarnya? Apa bedanya dengan mobil pada umumnya? Gitu. Mobil listrik yang dari Hyundai ini pure mobil listrik. Jadi kita bukan hybrid juga. Kita pure mobil listrik yang kita menggunakan listrik murni. Kita ada 2 tipe Ioniq. Ioniq itu bentuknya seperti sedan. Ada juga Kona. Kona itu ada yang gasoline juga dan ada yang elektrik juga. Gitu. Terus kalau untuk Ioniq sendiri, yang sekarang sudah beredar itu kan Ioniq. Konanya udah datang ya? Konanya juga udah. Konanya juga. Cerita sedikit dong tentang Ioniq-nya sendiri. Itu bentuknya kan kayak sedan. Betul. Fiturnya apa aja fitur unggulan di produk itu? Jadi gini, kita bicara dari baterai dulu ya. Baterai. Mobil ini kan mobil listrik. Dia punya konsumsi bahan bakar. Kan kita nggak ada bahan bakar nih, kita pakai baterai. Tapi kalau kita comparison sama bahan bakar, itu sekitar 1/4 sampai 1/5 jauh lebih irit dibanding mobil berbahan bakar minyak. Yang lanjutnya kalau mobil listrik pastinya go green ya. Kita kan nggak ada gas buang apa-apa, full mobil listrik. Terus untuk fitur-fitur udah cukup lengkap ya. Untuk yang Ioniq Signature kita udah ada sunroof. Terus ini saya mesti cerita masalah regenerative brake. Jadi itu ada fitur untuk mobil listrik ini regenerative brake. Regenerative brake itu jadi ada pengisian baterai pada saat mobil itu jalan. Ketika misalnya turunan, kita
kita nyalain regenerative brake-nya, sehingga itu baterainya akan mulai ngisi. Selain kita juga pastinya ngisi di ngecasnya. Betul. Nah, untuk regeneratif brake-nya itu sendiri, itu apa berlaku hanya untuk jalan turunan aja, apa pada jalan pada umumnya? Jadi gini, kalau di mobil-mobil konvensional itu seperti engine brake. Engine brake, jadi ketika misalnya kita ada 3 level. Ada level 0, 1, 2, 3. Oke, ketika kita nyalain regenerative brake, secara otomatis mobil seakan-akan seperti menahan. Sebenarnya itu seperti membalikan motor listrik, sehingga itu mengisi baterai agar supaya jauh lebih irit. Gitu. Nah, untuk mobil listrik ini kan yang saat ini menjadi momok di masyarakat itu, apa kita harus bawa power bank? Bawa power bank ya? Oke. Oke, untuk kapasitas baterai dan jarak tempuhnya seperti apa? Untuk Ioniq sendiri, kapasitas baterainya 38,3 kWh. Oke. Di mana ukurannya kurang lebih sekitar kita bisa jalan 300 kiloan. Dari Denpasar sampai Denpasar, Singaraja, balik ke Denpasar itu pasti masih sisa. Oh, masih sisa. Masih sisa. Jadi nggak perlu bawa power bank ya? Nggak perlu. Nah, tapi bicara soal power bank, jadi gini, Hyundai sendiri udah mulai menyiapkan, udah ada di beberapa kota. Bukannya power bank, tapi mobil yang bisa melakukan pengecasan apabila pada saat emergensi. Itu sementara baru di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan pastinya akan terus ke kota-kota lainnya. Jadi kalau emergensi, kehabisan baterai ada seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk di Denpasar sendiri, Denpasar dan sekitarnya ya, kita nggak bicara Denpasar doang. Itu selain di Hyundai-nya sendiri, tempat pengisian baterai ada di mana aja? Sementara ini SPKLU ada di depan Tiara Dewata. Ya. Ada satu SPKLU. Tapi kemarin kita coba, kita ada beberapa pembicaraan dengan pihak PLN juga, bahwa mereka pun sedang menyiapkan beberapa jaringan untuk SPKLU. Di mana aja, Pak? Di beberapa titik. Jadi gini, di beberapa titik yang berkaitan dengan pariwisata. Informasinya Bali Selatan udah pasti, Bali Barat juga, ke Bali Timur, sama Bali Utara. Jadi di semua titik itu kita akan bangun SPKLU, PLN yang akan bangun. Oke, jadi nggak perlu takut kehabisan daya di tengah jalan. Sebenarnya gini, idealnya pengecasan itu dilakukan malam hari. Oke, kita kan ada dua, kita dapat 2 tipe charger. Yang pertama portable, yang kedua home charging. Portable sendiri bisa beberapa, kita bisa atur berapa set, 3 set, ada 8 ampere, 10 ampere, 12 ampere. Itu kondisi kalau emergency. Namun kita untuk sementara ini kita dapat free untuk pembelian mobil listrik, kita dapat free home charging. Home charging itu sampai 32 ampere, sehingga apabila dari 0 sampai 100 kurang lebih sekitar 6 jam. 6 jam. Kalau untuk pengisian baterai sendiri, itu memerlukan waktu berapa lama? Untuk pakai home charging dengan 32 ampere kurang lebih 6 jam. Jadi gini, biasanya kan kayak kita misalnya pakai mobil bahan bakar biasa, kan jarang lah kita sampai habis 0 total ya. Mungkin kalau di mobil listrik rata-rata orang sisain 20-30% dari kapasitas baterai. Untuk isi 70% berarti sisanya itu sekitar 4 jaman lah ya. 4 jam. Ya, dari 30 sampai 100 gitu ya. Dengan kapasitas daya listrik rumah tangga bisa? Oke, ini ada beberapa. Apabila pakai yang portable, 8 sampai 12 ampere, itu perlu sekitar 3.300. Jadi kalau 8 ampere, itu sebenarnya 1.600-an yang kita perluan. Untuk yang 10 ampere sekitar 2.200. Untuk yang 12 ampere sekitar 3.000 sekian. Oke. Kalau home charging, karena itu jauh lebih cepat, kita perlunya 7.700. 7.700 watt untuk listrik di rumah. Jadi di rumah harus nambah daya listrik dulu dong kalau gitu? Kalau kita sarankan pasang baru. Oh, pasang baru. Okay. Teman-teman di PLN ada wacana juga bahwa untuk pemasangan akan dibantu oleh mereka. Yang kedua, next di kemudian hari, ini baru wacana, untuk pengisian mobil listrik mereka akan kasih diskon. Oke.
menggunakan isi diskon. Nah, untuk fitur itu kan kita sudah berbicara tentang baterainya. Jadi masyarakat sudah tidak perlu lagi takut bahwa kemana-mana harus bawa power bank atau kehabisan daya. Oke, nah sekarang fitur andalan lainnya seperti apa? Apakah sama dengan mobil biasa atau lebih canggih? Jadi gini, contoh dari transmisi. Oke. Beberapa mobil konvensional kan masih pakai tuas. Iya. Kalau kita udah shift by wire, jadi tinggal pencet aja. Jadi ada beberapa, ada yang tinggal drive, tinggal kita pencet drive, reverse kita pencet reverse atau parking. Jadi udah modelnya pencet. Dan lebihnya dari mobil listrik itu suara. Kita kan gak ada suara. Kita bikin suara yang kecil untuk mobil listrik. Tujuannya untuk ini pedestrian. Kadang-kadang kan gini. Kalau misalnya Mbak Yuni itu lagi di jalan, di belakang ada mobil kan nggak kedengeran apa. Kita tuh ada suara kecil supaya si pengguna jalan itu tahu, oh di belakang ada mobil gitu. Jadi untuk di Indonesia masih diperlukan suara supaya yang di depannya nyaman gitu ya? Ya, betul. Oke. Jadi dibuat suara buatan? Betul. Nggak bising-bising banget kan? Nggak. Kecil suaranya. Knalpotnya kan nggak ada ya berarti? Nggak ada. Gas buang karena gas nggak buang ada, nggak ada. tidak ada gas buang. Jadi kita benar-benar ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ya. Jadi sesuai dengan misi pemerintah dengan apa? Go Green-nya ini. Yes, betul sekali. Baiklah. Untuk harga sendiri bisa disebutkan nggak? Harga untuk Ioniq range-nya 657 dan 697, ada dua tipe. Ada yang signature 697, ada yang Prime 657. Ada satu lagi produk kita itu Kona. Kona itu 718 juta untuk Kona EV. Nah, ini kan dengan harga sekian, bentukannya sudah seperti mobil beneran. Mobil beneran ini. Emang mobil beneran. Mobil ya? beneran, Oke. betul. Bentukannya mobilnya seperti itu. Masih ada subsidi nggak dari pemerintahnya? Oh iya. Jadi bicara soal subsidi dari pemerintah, kita punya BBNKB. Jadi kalau kita misalnya untuk mendaftarkan mobil, itu ada beberapa kandungan. Ada BBNKB, ada PKB. Dan pemerintah memberikan insentif bahwa maksimal di setiap daerah sesuai dengan Permendagri, bahwa maksimal 10% dari kondisi normal. Contoh, kita baru coba daftar Ioniq, kita punya PKB, berarti pajak tahunan, itu hanya 700 sekian, 700 ribuan per tahun. Per tahun? Udah seperti sepeda motor. Iya. Oke, berarti pajaknya Ioniq bisa dikatakan hampir sama dengan motor gede ya, dengan kapasitas. Iya. Ya. 700 sama ribuan. dengan memelihara motor gede. Betul. Itu ada insentif dari pemerintah. Yang lainnya BBNKB-nya pun sama. Jadi jadi beban kepemilikan mobil pertama kalau dibalikan 15%, kita itu hanya bayar 10% dari 15% itu. Jadi cuma 1,5% dan murah sekali. Itu berlaku berapa lama, Pak? Kita baru keluar dari Permendagri ini, kita belum tahu, tapi tujuan pemerintah kan agar supaya lingkungan kita juga green, maka dari itu pemerintah memberikan subsidi. Saya rasa sih ini akan panjang. Oke. Nah, untuk target di Bali sendiri seperti apa? Baik dari sisi penjualan, baik dari sisi lifestyle masyarakat untuk menggunakan mobil listrik seperti apa? Oke. Sekarang gini, pemerintah kan sudah mulai menggandakan bahwa kita harus go green, kita harus ramah lingkungan. Oke. Target dari pemerintah sendiri. Saya pernah dapat wacana bahwa beberapa tahun yang akan datang harusnya mobil listrik itu jauh lebih banyak daripada mobil berbahan bakar minyak. Gitu. Kalau untuk di Bali sendiri seperti apa? Di Bali sendiri gini, saya lihat gini, dari kemunculan mobil-mobil listrik yang ada beberapa bulan terakhir ini, masyarakat udah jauh lebih aware. Mereka ingin coba itu, apa sih namanya mobil listrik? Mereka udah punya sense apa ya, supaya lingkungan jauh lebih ramah. Ini kan tujuannya untuk nanti anak cucu kita kan, supaya lebih baik lagi, supaya udara juga bersih. Gitu. Ya kedepannya saya rasa sih ini akan terjadi peningkatan di mobil listrik. Ada beberapa merek-merek yang lain pun sudah mulai mencoba untuk mengeluarkan mobil listrik juga. Oke. Bisa dikatakan Hyundai yang pertama ya di Indonesia dengan bisa dikatakan listrik. Seperti itu, kita yang paling awal dan cukup masif
untuk bermain di mobil listrik ini. Untuk segmen pasar sendiri, untuk di Bali sendiri, Pak Andreas menyasar segmen pasar dari kalangan mana untuk mobil ini? Mengingat harganya yang sekian, sekitar di atas 500 juta, tapi pajaknya cukup rendah. Oke. Gitu. Dengan kondisi hari ini, kita menyasar ke medium high, udah pasti. Kita market kita medium high, orang yang benar-benar aware dengan lingkungan, orang-orang yang high tech, orang yang punya yang high tech, itu yang kami sasar untuk market kita ya. Oke, tanggapan dari masyarakat sendiri, dari yang sudah pernah beli atau yang sudah pernah test drive mobil ini seperti apa? Jadi gini, ada beberapa testimoni dari beberapa customer kami yang sudah pernah beli mobil ini. Yang pertama itu soal keiritan dari pengeluaran biaya untuk bahan bakar. Biasa kan dia misalnya udah 1/4, 1/5 lah dibanding dia menggunakan bahan bakar minyak. Jadi mereka concern di situ. Oh, murah sekali katanya. Terus pajak yang sangat murah sekali. Mungkin kalau di Jakarta sendiri ada tambahan lagi karena di sana ada ganjil genap. Mobil-mobil listrik bebas untuk ganjil genap. Kalau di Bali 1/4 sampai dengan 1/5. Testimoni dari customer 1/4 sampai 4, 1/4,5 deh. Oke, 1/4,5. Oke, lumayan juga ya Pak ya? Lumayan. Nah, dari sisi perawatan, mobil listrik ini kan termasuk produk pendatang baru di industri otomotif di Bali. Tidak semua bengkel bisa melakukan perawatan itu. Tidak bisa juga dibawa ke bengkel sembarangan. Betul. Bagaimana dari Hyundai untuk maintenance produknya sendiri? Jadi gini, kita ada bengkel resmi di Gatot Subroto juga ada bengkel resmi. Semua dari tim kami sudah menjalankan pelatihan untuk mobil listrik. Jadi saya rasa aman itu. Emang untuk mobil ini nggak bisa dibawa ke bengkel lain karena ada beberapa chip yang harus hanya kita aja yang kita bisa detect. Nah, untuk perawatan sendiri murah sekali. Kenapa? Kita dengan mobil listrik ini kan tidak ada ganti oli, tidak ada ganti busi. Kita hanya ganti filter AC, nanti paling ada ganti lagi minyak rem. Cuman itu aja sih. Sama beberapa komponen yang aus ketika dipakai, contoh kayak ban kan tergantung memakai ya. Kanvas rem, paling itu aja sih. Selebihnya aman. Jadi nggak ada ganti oli, nggak ada busi, nggak ada ganti-ganti yang lainnya. Ganti filter oli segala macam nggak ada. Nggak ada, cuman ganti kampas rem, minyak ganti rem, ban, minyak rem juga, betul. Dan itu tidak dilakukan sebulan sekali dong ya? Tidak. Oke. Kita melakukan Berapa servis lama itu? setahun sekali. Setahun sekali, betul. Hanya setahun sekali. Setahun sekali untuk servis apa? General service? Iya, kita hanya melakukan pengecekan aja. Per tahun sekali itu cuman kita ganti filter AC. Filter AC. Nanti ada 2 tahun sekali itu kita ganti minyak rem. Gitu. 5 tahun sekali kita ganti coolant. Hanya itu aja. Jadi benar-benar irit biaya. Ya. Pak, tadi kan Bapak sudah bercerita tentang perawatan yang murah, mudah, dan cepat dibersihkan atau tidak terlalu ribet lah istilahnya. Pak, cerita sedikit dong, boleh nggak tentang teknologi mesin yang digunakan dan fitur-fitur andalan dari Ioniq? Ioniq ya. Oke. Jadi kalau dari mesin sendiri, kita pakai motor listrik yang menghasilkan daya sekitar 136 tenaga kuda. Jadi 136 nggak lambat juga, itu mobil yang cukup kenceng. Terus ada beberapa juga fitur-fitur andalan kita. Contoh, kita udah keyless entry smart key. Jadi kita ada start stop button, terus kita juga punya ini juga. Kalau kita handphone ada wireless charging juga, dan ada beberapa unggulan-unggulan dari fitur-fitur kita juga. Terus untuk kamera gimana Pak? Kalau parkir ada kamera mundur udah jelas pasti ada. Terus kita untuk audio pun 8 inch. 8 inch. Di situ banyak sekali fitur-fitur yang ada. Contoh kita bisa tahu tuh di situ. Berapa sih kapasitas baterai yang kita punya? Berapa sih jarak tempuh dari sisa baterai tersebut? Gitu. Itu berarti itu ada di layar. Ada di layar. Misalnya 70%, kita bisa nyampe di mana gitu. Ya. Seperti itu.
Kira-kira kalau dari Denpasar ke Ubud berapa persen, Pak? Denpasar ke Ubud itu sekitar 50 kilo ya. 50 kilo berarti sekitar 17% ya, kurang lebih. PP. Kurang lebih. PP sekitar 25 sampai 30 lah. Berarti aman ya, Pak ya? Aman. Baiklah. Nah, ini kan bentuknya kembali lagi saya ngomong bentuknya seperti mobil beneran. Tepatnya mobil beneran. Oke, mobil beneran dengan apa? Mesin listrik. Full listrik. Mobil beneran dengan mesin listrik. Betul. Nah, untuk keamanan sendiri seperti apa, Pak? Apakah aman ada airbag atau apa fasilitas keamanannya? Oke. Untuk safety-nya kita airbag udah pasti ada. Dan lagi ini nih, biasanya ada beberapa pertanyaan, apakah mobil ini tahan dengan air? Oke. Kemarin kita sempat kita udah melakukan pengetesan juga. Kita melewati air dan kondisi mobilnya tersebut aman. Terus untuk charging, misalnya ada hujan, ada seperti apa, tetap bisa melakukan pengecasan. Maka dari itu kita punya home charging, kita ada di luar dan gak ada masalah. Jadi aman walaupun dia kena hujan? Aman. Enggak. Pokoknya seperti mobil konvensional pada umumnya, ketika kita lewat banjir, tapi nggak terlalu tinggi, yang normal aja, kita juga bisa lewat. Pasti. Nah, untuk audio tadi, tadi kan disebutkan kalau kita mau jalan itu kita nggak perlu pakai tuas gitu loh. Nggak perlu. Kita itu teknologi. Tekan-tekannya itu di mana itu? Oke. Itu tempatnya seperti di tuas transmisi mobil pada umumnya. Cuman kita tidak ada tuas. Tapi kita itu kita namakan shift by wire. Jadi di situ ada beberapa tombol. Drive, tinggal kita pencet drive. Terus kita juga bisa pencet reverse. Di situ juga ada satu kotak di situ. Kita pun ada drive mode juga. Oh ya? Yes. Drive mode dari eco, normal, sport kita ada. Bisa dijelasin nggak? Okay. Eco, normal, dan sport itu seperti apa? Oke. Jadi gini, ini berkaitan dengan bahan bakar sama power juga ya. Kalau kita misalnya pakai sport, kita lebih enak lari itu. Tapi kalau kita emang mau santai, kita bisa pakai yang eco, sehingga si baterainya jauh lebih irit. Gitu. Maksimum apa? Jarak tempuh. Full speednya berapa, Pak? Kita sih belum pernah coba full speed, tapi yang pasti kalau di tol ada beberapa dari review 120 masih bisa lewat pastinya. Ya udah, kalau gitu kita ke tol yuk. Baik. Oke. Langsung kita ke tol. Oke, baiklah. Nah, ini sedikit closing statement dari Bapak. Apa harapan Bapak dengan adanya mobil listrik ini, baik dari Ioniq sendiri dan Kona? Oke, harapan dari kami gini. Kami mendukung program pemerintah juga untuk Go Green. Saya harap masyarakat lebih teredukasi bahwa kita kan harus berpikir untuk generasi berikutnya, di mana lingkungan kita kan sekarang udah mulai banyak polusi dan lain-lain. Dengan adanya mobil listrik ini, saya rasa untuk generasi anak cucu kita nanti itu akan jauh lebih baik. Itu harapan saya. Semoga mobil listrik ini juga bisa diterima oleh masyarakat di Bali khususnya. Untuk saat ini udah ada yang beli ya, Pak? Udah cukup, udah beberapa kita jual untuk di Bali sendiri. Untuk Ioniq atau Kona? Ioniq dan Kona, kita ada dua-duanya, betul. Yang beli itu dari kalangan siapa aja deh gitu deh? Kalau kita profiling customer, ada beberapa pengusaha, banyaknya pengusaha-pengusaha yang pernah di luar negeri juga. Ada juga beberapa dari pemerintahan juga, mungkin dari BUMN, PLN terutama ya. PLN kita sedang melakukan penjajakan untuk pembelian mobil tersebut untuk PLN. Jadi harapannya untuk kedepannya mobil listrik bisa menjadi lifestyle di Bali. Betul. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Andreas dengan bincang-bincang Bali Express-nya dengan Hyundai Ioniq dan Kona. Iya. Semoga target dan harapannya bisa tercapai di tahun 2021. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih sahabat Bali Express sudah menyaksikan bincang-bincang Bali Express bersama Ioniq dan Kona. Tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap melakukan 3M, dan
Super.